Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Binta Zevanya dari kelas 2023C dengan NIM 099 akan mempresentasikan materi testing dan implementasi sistem informasi mengenai jenis pengujian software, yaitu pengujian komponen. Apa sih pengujian komponen itu? Pengujian komponen biasanya dilakukan oleh pengembang atau pengaji khusus. Pengujian ini merupakan bagian penting dari siklus pengembangan perangkat lunak. Tujuan utamanya adalah menemukan cacat atau masalah dalam masing-masing komponen sebelum mengintegrasikannya ke dalam sistem yang lebih besar. Dengan mengisolasi dan menguji komponen secara terpisah, akan lebih mudah untuk menemukan dan memperbaiki masalah, sehingga mengurangi kerumitan debugging dan pemecahan masalah. Lalu, mengapa sih pengujian komponen itu diperlukan? Pengujian komponen dapat membantu menemukan bug di awal proses pengembangan, sehingga membuat lebih mudah dan murah diperbaiki. Lalu yang kedua, pengujian terfokus. Pengujian komponen yang dilakukan secara terpisah memungkinkan seorang pengembang dapat berkonsentrasi pada bagian tertentu dari aplikasi, sehingga memudahkan pencarian masalah. Lalu yang ketiga yaitu verifikasi fungsionalitas. Pada bagian ini, seorang pengembang akan memastikan bahwa setiap bagian aplikasi berfungsi seperti yang diharapkan. Lalu, selanjutnya ada memfasilitasi integrasi berkelanjutan. Nah, pengujian komponen otomatis dapat ditambah ke jalur Continuous Integration atau CI, yang memungkinkan pengujian yang sering dan umpan balik yang cepat. Lalu, selanjutnya adalah efisiensi bahaya, di mana pada efisiensi bahaya, deteksi masalah dini itu mengurangi biaya perbaikan bug di kemudian hari dan meminimalkan biaya pemeliharaan pasca rilis. Lalu, selanjutnya adalah peningkatan kualitas perangkat lunak. Pengujian menyeluruh dan berkala terhadap masing-masing komponen dapat memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi standar kualitas yang tinggi. Lalu selanjutnya adalah jenis pengujian komponen. Yang pertama ada pengujian unit. Pengujian ini berfokus pada pengujian unit atau komponen individual dari aplikasi perangkat lunak. Unit adalah bagian terkecil yang dapat diuji dari suatu aplikasi, seperti fungsi atau metode. Tujuan pengujian unit adalah untuk memastikan bahwa setiap unit berfungsi seperti yang diharapkan. Nah, pengujian ini membantu untuk mengidentifikasi bug lebih awal dan menyederhanakan proses debugging. Pengujian unit biasanya diotomatisasi dan dijalankan secara berkala untuk memberikan umpan balik berkelanjutan kepada pengembang. Lalu yang kedua ada pengujian integrasi. Pengujian integrasi otomatis melibatkan pengujian interaksi antara berbagai unit atau komponen aplikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa unit-unit ini dapat bekerja sama dengan benar. Jenis pengujian ini membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul saat masing-masing komponen digabungkan. Pengujian ini memverifikasi bahwa antarmuka antara unit berfungsi dengan baik dan data telah dihubungkan dengan benar. Yang ketiga adalah pengujian antarmuka. Pengujian ini berfokus pada pengujian antarmuka antara berbagai komponen atau sistem perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa komunikasi antara komponen-komponen ini lancar dan bebas kesalahan. Pengujian antarmuka memeriksa interaksi pada titik-titik tempat komponen terhubung seperti API atau antarmuka pengguna. Hal ini memastikan bahwa data dikirimkan dan diterima dengan benar tanpa adanya kehilangan atau kerusakan. Lalu yang keempat ada pengujian antarmuka komponen. Nah, pengujian antarmuka komponen secara khusus menargetkan antarmuka masing komponen dan suatu sistem. Pengujian ini memastikan bahwa setiap komponen bekerja dengan komponen lain melalui antarmuka yang ditetapkan dan memeriksa komunikasi, pertukaran data, dan fungsionalitas yang tepat. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis dari pengujian, apa saja sih objek yang diuji? Yang pertama ada komponen unit atau modul. Setiap komponen atau unit yang dibuat oleh suatu pengembang harus diuji unitnya oleh pengembang yang sama. Lalu, yang kedua ada kode dan struktur data. Nah, kode dan struktur data ini dapat mencakup praktik pengkodean terbaik dan memastikan bahwa kode tidak akan merusak komponen lainnya yang bekerja secara bersamaan. Lalu yang selanjutnya ada kelas. Ini termasuk menguji setiap kelas dan memastikan bahwa prinsip berorientasi objek yang benar digunakan. Misalnya, untuk aplikasi perbankan, sangat penting untuk menggunakan enkapsulasi, sehingga kelas lain tidak dapat langsung mengakses data apapun di dalam kelas. Hasilnya adalah meminimalkan ancaman keamanan terhadap aplikasi. Lalu selanjutnya adalah modul basis data. Nah, basis data ini menyimpan dan memasukkan antarmuka pengguna. Misalnya,
pendaftaran pelanggan baru. Dengan demikian, basis data juga harus menjalani pengujian dalam pengujian komponen bersama dengan front-end. Nah, selanjutnya adalah alat yang digunakan untuk pengujian. Ada beberapa alat otomatis yang tersedia untuk membantu pengujian komponen. Yang pertama ada JTest. Parasoft JTest membantu mempercepat pengembangan perangkat lunak Java dengan menyediakan seperangkat alat seperti analisis statis, pengujian unit, cakupan kode, dan lain-lain. Nah, JTest ini memaksimalkan kualitas dan meminimalkan risiko bisnis dengan mengotomatiskan aspek-aspek pengujian unit yang memakan waktu. Pengembang dapat berfokus pada logika bisnis dan membuat rangkaian pengujian yang lebih bermakna. Nah, selanjutnya adalah JUnit. JUnit adalah alat pengujian sumber terbuka yang digunakan untuk bahasa pemrograman Java. Alat ini menyediakan pernyataan untuk mengidentifikasi metode pengujian. Alat ini pertama-tama menguji data dan kemudian memasukkannya ke dalam cuplikan kode. Selanjutnya adalah NUnit. NUnit adalah kerangka kerja pengujian unit yang digunakan secara luas oleh semua bahasa .NET. Ini adalah sumber terbuka yang memungkinkan Anda menulis skrip secara manual. Ini mendukung pengujian berdasarkan data yang berjalan secara paralel. Lalu yang selanjutnya ada JMockit. JMockit adalah alat uji komponen sumber terbuka. JMockit merupakan alat cakupan kode dengan metrik jalur dan rute. Alat ini menawarkan cakupan jalur, cakupan rute, dan cakupan data. Selanjutnya ada EMME atau EMA. EMA adalah perangkat sumber terbuka untuk menganalisis dan melaporkan kode yang ditulis dalam bahasa Java. EMA menerima segala jenis cakupan seperti metode, baris, blok dasar. Basisnya adalah Java. Oleh karena itu, ia tidak memiliki dependensi pustaka eksternal dan dapat mengakses kode sumber. Nah, yang terakhir ada PHP Unit. PHP Unit sendiri adalah alat uji unit untuk programmer PHP. Ambil bagian-bagian kecil kode yang disebut unit dan uji masing-masing secara terpisah. Nah, alat ini juga memungkinkan pengembang untuk menggunakan metode penegasan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menegaskan bahwa suatu sistem berperilaku dengan cara tertentu. Oke, dapat kita simpulkan bahwa pengujian komponen sangat penting untuk memastikan setiap bagian sistem berfungsi dengan benar sebelum integrasi. Dengan melakukan pengujian lebih awal atau bahkan mengotomatiskan jika memungkinkan dan mengisolasi komponen, tim dapat dengan cepat mengidentifikasi cacat, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas perangkat lunak. Berfokus pada komponen penting dan berkolaborasi secara efektif akan meningkatkan proses pengujian yang menghasilkan aplikasi yang lebih handal dan tangguh. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.